Oke, baik, pada video kali ini saya akan mencoba membahas bagaimana langkah demi langkah, step by step untuk memasukkan data di Red Black Tree atau yang saya sebut dengan insertion di Red Black Tree. Sebelum saya masuk ke proses ilustrasi pemasukan data di RBT, saya ingin mengenalkan beberapa terminologi terlebih dahulu supaya kita lebih enak dalam insertnya gitu ya. Jadi misal kalau saya sebut dengan X, itu berarti adalah node baru yang akan dimasukkan, atau node baru atau node yang dicek. Oke. Terus selanjutnya adalah O yang kita sebut dengan orang tua dari X. Terus selanjutnya adalah N. N berarti nenek dari X. Terus selanjutnya adalah P berarti itu adalah paman dari X. Oke, jadi ada X, O, N, dan P. Kalau saya ilustrasikan dalam bentuk tree, maka X itu bisa kita sebut di sini. Dia punya orang tua O, dia punya nenek N, yang mana itu adalah orang tua dari si O, dan nenek ini dia punya anak lagi, yaitu saudara si O, atau kita sebut sebagai pamannya si X. Oke, itu kalau saya gambarkan di search tree. Jadi ada X, ada O, ada N, dan ada P. Oke, sekarang kita akan masuk ke proses insertion di Red Black Tree. Misal ya, saya punya tree kosong. Misal lingkarannya adalah tree, tapi ini masih kosongan. Oke, dan kita ingin memasukkan data sebut saja 100. Nah, node baru itu selalu berwarna hitam. Jadi kalau kita ingin masukkan data yang baru, maka otomatis dia akan berwarna merah, bukan hitam ya. Saya ralat, jadi node baru itu selalu berwarna merah. Nah, teman-teman bisa bayangkan bagaimana kalau kita masukkan 100 di Red Black Tree yang masih kosong. Oke, maka otomatis karena dia kosongan, data baru tersebut akan menjadi root. Ya, data baru tersebut akan menjadi root. Nah, karena dia root, maka ada properti yang dilanggar, yaitu properti yang kedua. Dia menyatakan bahwa properti kedua itu adalah root selalu hitam. Karena di sini kasusnya rootnya merah, maka tidak boleh, harus kita rubah menjadi hitam. Maka 100-nya akan menjadi hitam. Ini saya hapus saja biar lebih gampang ya memahaminya. Gak usah saya lingkarin begini. Jadi 100 ini adalah hitam. Oke. Karena tidak boleh melanggar properti kedua di Red Black Tree. Nah, kalau teman-teman masih bingung apa saja propertinya, silahkan bisa cek di video sebelumnya terkait dengan introduction atau pendahuluan di Red Black Tree. Oke, sekarang saya akan masuk ke case selanjutnya. Misal saya memasukkan saya masukkan 200 di Red Black Tree, maka dia akan mencek seperti BST biasa, 200 itu ada di sebelah kanannya 100. Oleh sebab itu, maka kita taruh di sebelah kanannya 100. Oke, sampai di sini saya hapus lagi ya biar bagus gambarnya. Oke, sampai di sini tidak ada properti yang dilanggar. Properti yang pertama aman, properti yang kedua juga aman, properti ketiga juga aman, keempat juga aman, kelima juga aman. Oke. Selanjutnya, misal kita masukkan 50 ke dalam RBT. Karena 50 itu lebih kecil dari 100, kita masukkan dia 50 di sebelah kirinya 100. Seperti itu. Sampai di sini juga aman, properti 1 nggak dilanggar, 2 juga tidak, 3, 4, 5 juga tidak. Nah, sekarang kita akan coba masukkan
misalnya kita sebut nilai itu adalah 20. Kita lihat di sini, ketika kita masukkan 20, maka dia masuk ke sebelah kiri, gitu ya. Nah, sampai di sini teman-teman mungkin sudah mulai sadar bahwa ada properti yang dilanggar, yaitu properti keempat, di mana kalau node itu berwarna merah, maka kedua anaknya harus hitam. Dalam kasus di sini, 50 itu merah, 20 juga merah. Maka idealnya kalau 50 itu merah, 20 itu hitam, dan juga anak kanannya hitam. Di sini anak kanannya udah hitam ya, karena dia nil. Nah, 20 ini yang bermasalah. Nah, karena sudah dilanggar, bagaimana cara kita bisa mengembalikan posisi red black tree ini supaya propertinya bisa terpenuhi semua? Kalau kita misalnya berbicara case by case, misal kita ingin menghitamkan yang 20 kita hitamkan, maka properti keempat itu sudah resolve, sudah kita bisa tangani. Tetapi properti kelimanya dilanggar, yaitu jumlah node hitamnya tidak seimbang. Ini 1, 2, 3. Pada saat kesini 1, 2, kesini juga cuma 2 gitu. Artinya tidak seimbang, maka tidak bisa 20-nya kita hitamkan. Berarti 20 ini tetap harus merah. Nah, sekarang bagaimana kita bisa resolve agar sama-sama balance kiri dan kanan, dan juga properti keempatnya terpenuhi? Maka kita melakukan penghitaman pada parentnya, orang tuanya, dan juga pada pamannya, gitu. Jadi ini kita hitamkan semua. Ini kalau kita hitamkan, dia menjadi 50 dan juga 200. Ini menjadi aman ya. Nah, seperti ini. Maka dengan cara seperti ini, dia sudah aman. Nah, yang ingin jadi penekanan saya adalah kalau misalnya ternyata ada subtree yang lain, sebut saja begitu, terus kita punya misalnya 100 di sini, terus 100-nya hitam ya. Misal ini adalah bagian dari tree yang besar, dia hanya subtree. Terus di sini 50, di sininya 200, di sininya adalah 20. Maka kalau kita hitamkan 50 dan 200-nya, ini tidak akan resolve juga. Karena dia akan memberikan beban hitam yang lebih kepada di tree yang di sini. Tetapi di tree yang sebelah sini jadi tidak balance. Jadi misalnya ini awalnya adalah 5, sebut saja black node-nya ya, karena ini adalah bagian subtree. Ini juga 5. Kalau kita masukkan hitam di sini menjadi hitam, ini juga hitam, maka tidak jadi 5 tapi 6. Sedangkan yang di subtree yang lain dia masih 5, tidak balance. Maka kita perlu merubah supaya tetap balance. Si neneknya ini itu kita rubah menjadi merah. Neneknya itu menjadi merah. Tapi dalam kasus di sini karena dia root, ya kalau dia root berarti tingginya itu jumlah node hitamnya itu akan tersebar untuk semua cabang. Jadi nggak masalah kalau dia hitam. Nah, tapi di sini dalam kasus kalau dia bukan root, maka kita merahkan. Jadi kita merahkan neneknya. Nah, kalau neneknya merah, maka otomatis kedua anaknya harus hitam. Jadi intinya begitu, neneknya merah, kedua anaknya harus hitam. Nah, ini kita sebut sebagai kondisi pertama. Oke, saya tulis di sebelah kanan, kondisi yang pertama. Kondisi 1. Kalau misalnya pamannya itu adalah merah, maka yang kita lakukan adalah kita merubah si nenek itu menjadi merah. Nah, kalau si nenek menjadi merah, maka otomatis si paman dan juga orang tuanya itu menjadi hitam.
Oke, maka paman dan orang tuanya menjadi hitam. Dalam kasus di sini tadi kita sudah merubah yang semula merah si orang tua dan juga pamannya itu menjadi hitam. Tuh. Nah, sekarang kalau misalnya saya coba masukkan lagi 70 ya, 70 saya masukkan ke dalam BST-nya. Nah, kita lihat di sini 70 ketika dimasuk itu dia masuk ke sebelah kanan. Oke. Sampai di sini tidak ada yang dilanggar ya, karena semuanya aman, dia memenuhi properti red black tree. Nah, sekarang kalau misalnya ketika kita masukkan, saya coba masukkan 80 di sini, maka 80 itu masuk ke sebelah sini. 80 kurang dari 100 lebih dari 50 lebih dari 70. Nah, di sini mulai terjadi pelanggaran properti dari red black tree. Maka kita lihat si pamannya. Ini adalah paman, nenek, orang tua. Ini X-nya. Kita lihat si pamannya adalah merah. Ya, karena dia pamannya merah, maka dia masuk kondisi yang pertama. Kondisi yang pertama, ketika pamannya merah, kita merahkan si neneknya, dan kalau neneknya merah, maka otomatis kedua anaknya menjadi hitam. Maka neneknya kita merahkan, dan kedua anaknya otomatis menjadi hitam. Seperti ini. Oke ya. Sampai di sini kita lihat tidak ada properti yang dilanggar. Misal kita coba masukkan 250 ke sini, maka dia posisinya ada di sebelah kanan 200. Nah, di sini tidak ada yang dilanggar ya, jadi tetap masih posisinya adalah aman. Nah, sekarang saya akan coba misalnya memasukkan data, sebut saja 90 ya, 90. Nah, ketika kita masukkan 90, dia akan masuk ke sebelah sini. Nah, di sini terjadilah pelanggaran properti ke-4 di red black tree, yang mana kalau node itu merah, maka kedua anaknya harus hitam. Nah, kondisi di sini udah di break sama di violet ya, properti tersebut. Maka untuk bisa memperbaiki ini, sederhananya adalah kita bisa switch color, kita ganti warnanya. Yang 80 itu menjadi hitam, 70 menjadi merah. Jadi ini menjadi merah, ini menjadi hitam. Sudah resolve sebenarnya ya, dan juga jumlah node hitamnya juga sama dari segala jalur itu. Cuman kalau kita tetap mempertahankan seperti ini, kalau kita pojok-pojok terus, maka tidak akan balance. Oleh sebab itu, ini perlu terjadi rotasi. Dan yang kita rotasi adalah si neneknya. Jadi ini misalnya X, ini O, ini yang namanya nenek, ini ada paman. Pamannya nil ya, hitam. Oke. Jadi kita switch color 70 dengan 80, neneknya kita putar. Kalau di sini kita rotasi ke kiri, berarti dia rotasi bertolak belakang dari si X-nya. Kalau bentuknya seperti ini, maka dia rotasinya ke kanan, artinya dia rotasi bertolak belakang arahnya dengan X-nya. Nah, ini terjadi ketika kondisi si pamannya itu hitam. Jadi kondisi yang kedua, ini saya sebut kondisi yang kedua. Kondisi kedua itu terjadi ketika pamannya itu adalah hitam atau black, dan posisinya itu seperti ini. Kalau saya gambarkan kan seperti ini adalah orang tua,
ini adalah X-nya, ini si neneknya. Jadi kalau bentuknya seperti ini, lurus ya, maka dia masuk kondisi kedua. Ini kita lihat dia lurus. Nenek, O sama X-nya lurus. Kalau di segitiga, misal kita masukkan 75 kan di sini. Nah, itu bukan masuk kondisi kedua, karena kondisi kedua itu terjadi ketika dia lurus seperti ini dan juga pamannya adalah black. Nah, kalau ini terjadi, maka yang harus kita lakukan adalah kita melakukan penggantian warna. Jadi yang pertama, si orang tuanya kita rubah menjadi black. Lalu si neneknya kita rubah menjadi red. Setelah itu yang ketiga, kita melakukan rotasi N yang bertolak atau berlawanan dari X ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita rubah dulu warnanya. Ini saya ganti 80-nya menjadi hitam, 70-nya menjadi merah. Ini saya hapus nilnya. Oke, setelah kita ganti warna, kita melakukan rotasi terhadap neneknya bertolak dari X. Jadi kita rotasinya ke kiri. Nah, kalau kondisinya seperti itu, maka ini kalau saya gambarkan lagi tree-nya, ini menjadi 80-nya di atas, ya kan? Dan dia punya dua anak-anaknya adalah 70 dan 90, hasil dari rotasi kiri si 70. Lalu kita matchingkan saja, kita untaikan lagi dengan tree yang lain. Nah, seperti inilah tree yang terbentuk kalau terjadi kondisi di mana orang tuanya hitam, orang tuanya merah, X-nya merah, melanggar properti keempat, dan dilihat pamannya hitam, maka kita lakukan perubahan warna, orang tua menjadi hitam, neneknya menjadi merah, lalu kita rotasikan N bertolak dari X kalau strukturnya seperti ini, gitu ya. Itu yang terjadi untuk kondisi yang kedua. Kondisi ketiga adalah dia terjadi ketika si pamannya itu adalah black dan strukturnya itu seperti ini. Ini saya sebut nenek ya. Nenek juga. Terus ternyata orang tuanya seperti ini, terus X-nya seperti ini. Nah, dia membentuk segitiga, pola segitiga seperti ini. Kalau terbentuk pola segitiga seperti ini dan pamannya adalah black, maka dia masuk kondisi ketiga, yang mana kita coba kembalikan dia seperti mirip masuk ke kondisi kedua, yaitu kita rotasikan orang tuanya bertolak dari X, lalu setelah itu kita jadikan X itu adalah orang tuanya, seperti itu. Nah, misal kita masukkan 75, di sini kita lihat bahwa dia melanggar properti keempat, dan kita lihat pamannya yaitu merah. Karena pamannya merah, maka kita merubah warna neneknya menjadi merah, otomatis kedua anaknya menjadi hitam. Jadi ini kita ganti dulu ke merah. Oke. Dan kedua anaknya menjadi hitam. Oke, sampai di sini ini belum selesai. Kenapa? Karena kita lihat masih ada yang dilanggar, yaitu pada saat perubahan warna ternyata 50 ini anaknya menjadi merah, tidak lagi menjadi hitam. Oleh sebab itu kita perlu mencek lagi. Kita lihat 80 ini pamannya adalah hitam. Nah, ketika pamannya adalah hitam
dan di sini dia membentuk pola segitiga ya, seperti ini. Jadi ini adalah X, ini adalah orang tua, ini nenek, ini paman. Karena dia membentuk pola X, maka kita lihat di sini bahwa kondisi 3 berlaku ya, dimana untuk kondisi 3 kita melakukan rotasi orang tua bertolak dari X, lalu X-nya kita set menjadi orang tua. Jadi orang tuanya kita rotasi bertolak dari si X, X-nya adalah di sini ya tadi. Jadi kita rotasikan dulu. Ini kalau bertolak berarti menjadi rotasi ke kiri. Sehingga ini kalau saya gambarkan lagi, ini saya pindah ke sebelah kiri saja. Berarti 50-nya menjadi anak. Lalu biar jelas saya hapus lagi 50. Oke. Terus 80. Nah, di sini 50 anak kirinya adalah 20. Oke. Terus anak kanan si 80 adalah 90. Terlihat di sini ya. Maka otomatis untuk anak kanannya 50 itu adalah anak kirinya 80, yaitu 70, 75. Maka di sini menjadi 70 dan anak kanan 70 adalah 75. Selanjutnya tinggal kita hubungkan dengan tree-nya. Berarti ini menjadi 100, terus ini 200, lalu 250. Nah, sampai di sini masih belum berhenti karena tujuan dari kondisi 3 tadi adalah merubah membentuk ke kondisi kedua. Kondisi kedua adalah dia lurus ya. Nah, berarti kalau kita cek di sini, ini adalah X-nya ya. X-nya menjadi di sini. Karena tadi di set menjadi parentnya. Ini X, ini orang tua, ini adalah nenek, ini adalah pamannya. Nah, berarti kita lihat di sini dia masuk ke kondisi kedua. Nah, kalau dia masuk ke kondisi yang kedua, berarti kita perlu melakukan rotasi di neneknya yang bertolak di X ya. Rotasinya ke kanan berarti, tapi sebelum itu kita switch dulu colornya. Jadi 80 menjadi hitam, ini menjadi hitam, dan 100-nya menjadi merah. Oke. Sekarang saya akan langsung saja rotasi dan sudah dianggap kita sudah merubah warna. Ini saya pindahkan ke samping saja. Oke. Berarti 100-nya ke bawah itu adalah merah karena sudah berubah warna. Terus 80-nya adalah hitam. Oke, sampai di sini. Terus anak kanan 100 adalah 200. 200 dia merujuk ke 250. Oke, anak kirinya 80 adalah 50 ya. 50. Terus di situ ada sambungannya lagi 20, 70, lalu 75. Oke. Setelah itu kita lihat apa namanya? Ini ada 90 ya. 90 ini harusnya masuk ke anak kirinya 100. Nah, di sini. Oke. Nah, di sini kita lihat tree-nya sudah mulai balance dan tidak ada properti yang dilanggar. Jadi seperti itu kondisi yang ketiga. Nah, untuk kondisi penyisipan data dari Black Tree itu ada 3 kondisi ini saja yang bisa nanti diperhatikan. Jadi yang menjadi patokan utama adalah di pamannya. Jadi kalau pamannya merah, kita cukup melakukan perubahan warna. Tapi kalau pamannya hitam, maka perlu adanya rotasi di sana. 270 ya, kita masukkan 270 di tree yang di sini, maka dia masuknya ke sebelah kanan di sini. Oke. Nah, di sini kita lihat dia melanggar properti ke-4. Oleh sebab itu kita cek pamannya. Nah, pamannya adalah
nil, yaitu hitam. Karena pamannya adalah hitam dan dia membentuk lurus seperti ini, maka dia masuk kondisi kedua. Kondisi kedua adalah kita switch color antara kita switch color orang tua dan juga neneknya. Berarti 200 jadi merah, 250 jadi hitam. Setelah itu kita rotasi neneknya bertolak dari si X. Jadi seperti ini. Oke. Ini kalau saya gambarkan lagi, saya pindah ke atas ya. Berarti 200-nya menjadi di bawah. Oke. Terus yang di atasnya adalah 250. Oke, anak kanan 250 adalah 270. Oke, sorry sebelumnya kita switch color dulu ya. Ini 200. Ini adalah 250. Oke. Nah, di sini anak kanan 250 adalah 270 dan dia warnanya merah. Oke. Terus anak kiri 200 adalah tidak ada, anak kanan 200 adalah 250 tadi. Sudah selesai ya berarti. Nah, di sini tinggal kita pautkan ke tree yang ada. Berarti 250 ini Oke, jadi ini adalah bentuk tree final dari red black tree yang sudah kita masukkan, yaitu 270. Oke, jadi saya rasa sudah cukup penjelasan terkait dengan insertion ataupun penyisipan data di red black tree yang melihat dari situasi pamannya apakah merah atau hitam, dan kita lihat kondisi yang terjadi. Ada 3 kondisi tadi, dan ini perlu dicek dan diperhatikan supaya kita bisa melakukan self balancing di red black tree. Oke, sampai di sini. Terima kasih sudah menonton video ini. Bye bye.